Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah tarawih yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah dan serta umur panjang dan iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Wal Asri ini dalam rangka melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Dan marilah kita tak lupa mengirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memasuki malam ke-24 atau bertepatan dengan 10 malam terakhir atau dikatakan malam-malam Lailatul Qadar. Tentu berdasarkan ini kita sudah memahami bahwa puasa adalah akan membawa kita untuk diberikan oleh Allah, memberikan kita rahmat, kemudian barakah, lebih-lebih lagi ampunan di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, pada malam ke-24 ini, apalagi bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, ada 3 yang perlu kita simak bersama. Yang pertama yaitu doa dan istighfar. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ibadah. Yang terkhusus adalah sholat tarawih. Dan sebagaimana kita laksanakan, dan terakhir adalah Lailatul Qadar. Jadi sebagaimana tadi saya bacakan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Tentunya berdasarkan hadis ini, setiap hari kita melaksanakan mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tentu kita diampuni dosa kita. Kalau sudah diampuni dosa kita, berarti kita kembali kepada doa dan istighfar tadi. Jadi orang yang berpuasa itu dikabulkan doanya, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan puasa wajib, puasa sunat saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum kita masuk puasa sudah memberikan pelajaran. Kita puasa ya
Contohnya puasa hari Senin dan Kamis, bahkan puasa nisfu Syaban. Itu pelajaran untuk kita sehingga kita masuk bulan Ramadan kita sudah ringan rasanya. Maka oleh karena itu dengan orang yang berpuasa, karena berpuasa hari Senin dan Kamis dan diterimanya amal ibadah kita itu hari Kamis, makanya itu Rasulullah disunatkan berpuasa hari Senin karena hari Senin itu hari kelahirannya, dan hari Kamis itu semua amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di store dan diterima. Jadi oleh karena itu setelah kita berpuasa di bulan Ramadan ini terampuni dosa kita, maka semua permohonan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu apa yang kita minta. Dan apabila kita setiap saat salah ucap, maka ucapkanlah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karena itu kepada kita semua, marilah kita senantiasa berdoa, tapi doa ini bukan sekedar berdoa, harus didahului dengan usaha. Usaha itu berdasarkan profesi kita. Karena hadis Rasulullah disyaratkan kepada kita bahwa carilah duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, dan carilah untuk akhiratmu seolah-olah hari esok kamu tinggalkan dunia ini. Ini dimaksudkan supaya kita ini berusaha, dan setelah berusaha sesuai profesi kita masing-masing lalu berdoa. Jadi tidak boleh hanya berdoa, karena Rasulullah SAW pada suatu ketika masuk dalam masjid sudah jam 9, kenapa ada jamaah yang baca dia berdoa terus. Lalu Rasulullah bertanya kepada jamaah ini, untuk apa kamu di sini? Saya bilang saya berdoa. Jamaah ini menjawab, saya berdoa supaya Allah menurunkan rezeki. Bukan begitu caranya berdoa. Kita berusaha dulu sesuai dengan keahlian bidang kita masing-masing. Setelah kita berusaha, baru kita berdoa. Jadi disuruh berdoa. Jadi oleh karena itu kepada kita semua sudah tahu trik-triknya, maka kita sesuaikan. Pasti Allah menjanjikan dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, pasti kamu kabulkan doamu. Dan selanjutnya kita apabila dalam kehidupan ini, karena kita ini penuh kekurangan, al-insan dhaifah, bahwa manusia itu pusatnya kelemahan, pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Makanya itu selalu kita beristighfar setiap saat. Dan kalau kita sudah sadar bahwa saya salah, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tingkatkan ibadah. Mulai dari hari pertama kita sholat tarawih secara berjamaah, dan insya Allah tinggal 6 hari ke depan kurang lebih atau 5 hari ya kita tarawih kita dia tinggalkan, kita sudah lain lagi sholatnya, yaitu sholat lain atau malam atau tahajud. Tapi ini diberikan isyarat bahwa apabila kita tingkatkan sholat tarawih ini, dalam artian setelah kita selesai melaksanakan sholat isya seperti tadi baru kita bereskan dulu sholat ba'dal isya'i untuk menguatkan kekurangan daripada sholat wajib kita. Jadi kita pisahkan antara sholat isya dengan sholat tarawih. Jangan sholat isya tidak diimbangi sholat ba'diyah sesudah isya. Itu dibereskan, dipisahkan. Jangan langsung loncat, tidak melaksanakan sholat isya ba'diyah lalu mau sholat tarawih. Itu karena kualitasnya lebih tinggi sholat wajib
dilengkapi dengan sholat sunat ba'diyah sesudah isya, habis itu kita masuk sholat tarbi. Jadi sholat tarbi ini harus lengkap. Kita sholat tarbi katakanlah 8 rakaat di masjid ini, dilanjutkan dengan sholat witir 3 rakaat. Jadi yang sholat lanjutkan dengan witir 3 rakaat berarti tidak lagi melaksanakan sholat witir nanti apabila itikaf, kemudian sholat lain, sholat tahajud, sholat istihara, tidak 2 atau 4 rakaat. Kalau itikaf, kemudian doa zikir, doa, kemudian baca ayat-ayat suci Al-Quran semampunya. Itikaf itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita berpuasa kurang lebih 3 minggu. Lalu kita masuk malam Lailatul Qadar sebagaimana tadi diumumkan oleh panitia, kita itikaf. Dan kalau sholat tarbinya ini sudah bagus, sudah baik, maka insya Allah akan lengkap pelaksanaan sholat Ramadan kita di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang mulia yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sama umur manusia 83 tahun. Berapa bulan? Ya, itu ada kali-kalinya ya. Bagi matematika pasti 1000 bulan. Itu di mana pada malam Lailatul Qadar itu adalah singkat. Malam 21, 23, ini malam 24, nanti besok 25, 27, 29. Pada malam-malam itulah turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi kita nanti sebagaimana Rasulullah bersabda, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menanti-nanti malam Lailatul Qadar penuh dengan keimanan dan keikhlasan dan mengharapkan ridhonya Allah, maka akan diampuni dosa-dosa kita, baik dosa kita 1 tahun lalu maupun 1 tahun yang akan datang. Jadi kalau kita klasifikasi secara keseluruhan, berarti kita ini tidak ada dosa-dosa, sudah terhapus sampai finish terakhir. Tapi perlu kita ingat zakat fitrah kita. Kalau zakat fitrah kita tidak beres, maka ibadah puasa amalan-amalan kita tadi tidak kesampaian di aslinya Allah, tergantung antara bumi dan langit, kecuali sampai kita membayarkan zakat fitrah kepada yang tentu melewati panitia. Kalau di sini baru serahkan kepada yang berhak menerimanya. Jadi sebelum kita menyerahkan zakat fitrah masih tergantung amal kita sampai kita menyerahkan. Jadi oleh karena itu, supaya kita ini kembali kepada fitrah kita, maka marilah kita di akhir Ramadan nanti kita bereskan zakat fitrah kita, yaitu 4 liter beras sesuai tingkat beras yang kita makan. Kalau 15 ya 15, kalau 13.000 per liter ya 4 kilo, 4 liter atau 12. Jangan kita makan lebih tinggi baru kita mengeluarkan zakat fitrah, di bawahnya itu tergantung amal puasa kita. Jadi oleh karena itu kita semua mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, kita keluar di bulan Ramadan ini, kita akhiri dengan kembali ke fitrah kita, yaitu bagaikan seorang ibu yang melahirkan seorang bayi yang dalam keadaan suci, bersih, dan insya Allah kita masuk surganya Allah. Demikianlah cara singkat saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.